Ustadz Suhawardi selaku Ketua Yayasan Qoyah Thayyibah Al-Mughni yang hari ini beliau berhalangan hadir beserta jajarannya yang kami hormati Bapak Abdul Aziz selaku Ketua Kepala Sekolah SMP Qoyah Thayyibah Al-Mughni, yang terhormat Bapak Junaidi selaku Kepala Sekolah SMK Qoyah Thayyibah Al-Mughni. Juga tak lupa kepada guru, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, dan para siswa-siswi SMP SMK Islam Qoyah Thayyibah Al-Mughni yang kami banggakan. Baiklah, sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran.
يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. Tentang pembacaan ayat suci yang mudah-mudahan acara kita dari awal hingga akhir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara berikutnya yakni sambutan yang pertama yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Bapak Bujairini SPDI Ketua selaku Ketua Pelaksana. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan yakni Bapak Suhrawati dan sebagai pengasuh Pondok Pesantren Qaryah Thayyibah Bumi, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Junaidi dan Kepala Sekolah MK yang saya hormati yakni Bapak Ajis Hidayat, anak-anak SMP dan SMK kita cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa melangkah ke tempat yang jauh dari kampung halaman ini. Alhamdulillah dengan selamat kita berangkat dari rumah sampai sini juga masih diberikan keselamatan. Tujuan bersyukur kehadiran lancar. Sekarang kita sudah melangkah ke acara yang pertama ya, acara inti. Acara inti insya Allah akan segera dilaksanakan dengan berjalannya waktu. Sebelumnya saya mohon maaf kepada teman-teman guru dan juga siswa dan siswi kalau memang merasa pada kekurangan dalam hal ini, itu mohon maklum kepada semuanya. Inilah sementara hasil kerja kami di kepenitiaan, sehingga berjalan dengan layak dan sesuai dengan hasil rencana yang selama direncanakan awal tahun. Sekarang acara terakhir di tahun kemarin, dan insya Allah untuk kedepannya mungkin ada susunan lagi untuk acara-acara berikutnya. Kemudian dalam hal ini sekarang kita bisa dikatakan tamu di kampung orang lain. Makanya saya menghimbau dan mengajak kepada adik-adik semuanya, tolong dijaga ya, jaga diri masing-masing. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi sampai terjadi yang tidak diinginkan. Tolong ya, jaga diri masing-masing. Karena kita ini sebagai tamu. Atas nama semua panitia, mohon maaf sekali lagi dengan banyak kekurangannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Muhammad Ikhwan selaku yang mewakili yayasan. Kepada kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdalilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'i hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini cerah. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini di Villa Pink Gunung Bunder dalam acara pelepasan wisuda kelas 9 dan 12 SMP dan SMK Korea Balmukni, yang semoga dari awal acara sampai kepulangannya selalu dalam keberkahan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, para pejuang pendidikan di daerah Cijambe yang tidak ada henti-hentinya saya doakan di setiap sholat saya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, sejahtera keluarganya, dan nanti akhirat masuk surga tanpa hisab. Amin. Yang angkatan SMP-nya angkatan ke-6, SMK-nya angkatan ketiga. Yang semoga masa depannya lebih cerah daripada kami yang sedang berusaha mendidik kalian semua hari ini. Saya mohon izin, ini pertama pakaiannya tidak formal. Dewan guru semuanya kebaya, batik, ini keren-keren, datang-datang semua. Saya hanya kausan ini padahal mewakili Ustadz Suhrawati selaku pimpinan yayasan yang menaungi SMP dan SMK. Kebetulan di sini niatnya mau berenang, tapi kemudian dihubungi oleh Pak Suhrawati untuk mewakili. Ya, karena hanya mewakili, jadi insya Allah saya berkenan. Lalu ada beberapa yang disampaikan selaku titipan dari Pak Suhrawati dan staf-staf anggota Yayasan Korea Balmukni. Yang pertama, ini sebagai sambutan ya. Yang pertama, kalau kita lihat seberapa besar hari ini pesantren Gontor Darussalam yang sangat terkenal di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri, yang lulusannya sudah ada yang jadi menteri, sudah ada yang jadi pejabat, sudah ada yang jadi pengusaha-pengusaha sukses di Indonesia, ustadz-ustadznya banyak, mengeluarkan jutaan alumni santri setiap tahunnya. Kalau kita lihat perjalanan Gontor itu berdiri dari tahun 1926. Ini sudah sangat tua, bahkan lebih tua daripada umur Indonesia itu sendiri. Artinya udah berapa tahun berdiri kira-kira? 2023 dikurang 1926 berapa? 7. Artinya sekitar 3 tahun lagi Gontor menginjak usia 1 abad. Artinya sekarang Gontor itu umurnya 97 tahun. Sudah sangat tua, dan itu diwarisi dari orang tua. Dulu Trimurti ada Kiai Haji Imam Zarkashi, sampai anak cucunya, cicitnya gitu ya, sampai hari ini baru bisa sebesar Gontor. Jadi wajar kalau hari ini yayasan kita di Cijambe yang bernama Korea Thaibah Al-Mukni masih sederhana bergeraknya, karena memang belum berabad-abad umurnya. Baru sekitar berapa Pak Aziz umur yayasan kita ini berdiri? Dari 16 ya? 16 ya? Ya artinya baru seumur jagung. Jadi kita perlu istiqomah, perlu konsisten, perlu kesabaran, perlu ketelatenan, perlu pengorbanan untuk bisa sampai sehebat Gontor.
Kalau guru-gurunya, ustadznya mungkin sudah sehebat Gontor, saya kira. Ustadz Hendra yang harus dibenahi baik di yayasan, di sekolah, yaitu sambil berjalan. Dan semoga siswa-siswi lulusan-lulusan yayasan pun tidak kalah hebat dari lulusan-lulusan dari Gontor. Nah, itu yang menjadi poin pertama. Jadi kalau ibarat seorang bayi yang baru lahir itu tidak ada yang bisa langsung salto, langsung berjalan lompat, tidak ada. Jadi bayi baru lahir belajar berdiri, jatuh lagi, belajar jalan sambil pegangan, jatuh lagi. Udah bisa berdiri, jalan selangkah 2 langkah, jatuh lagi. Udah bisa jalan, belajar lari, jatuh, nyungsep. Udah bisa jalan, bisa salto, gitu. Jadi semuanya dalam proses. Insya Allah mimpi-mimpi para pendiri yayasan, para guru-guru ingin menjadikan hebat sekolah, SMP, SMK, dan juga yayasan Korea Taibal Mukni tidak pernah lepas dari doa-doa dan ikhtiarnya. Ya, jadi itu poin pertama adalah hari ini kita baru menginjak tahun ke-7, ke-8, itu mungkin langkah kecil, tapi tidak akan ada uang 1 juta kalau nggak ada uang gopay. Coba uang 1 juta nggak ada gopaynya, ada nggak tuh 1 juta? Nggak ada, harus ada gopay untuk melengkapi duit agar bisa bulan jadi 1 juta. Makanya jangan jangan menganggap sepele langkah kecil, walaupun itu bangun jembatan, benerin atap kelas dan yang sebagainya, itu merupakan langkah kecil yang merupakan bagian dari langkah besar. Ya, lalu itu yang pertama. Yang kedua ada pesan untuk dimulai dari untuk siswanya. Mulai dari siswa SMP. Ini titipan dari Pak Surawati dan kiai-kiai kami juga di yayasan. Yang pertama, yang SMP jangan kemana-mana. Setelah lulus dari SMP balik lagi SMA-nya di KTA lagi, gitu ya. Kalau diusahakan lulus SMP balik lagi ke SMK sampai selesai. Nah, biar 6 tahun selesai belajar di Korea Taibal ini ya. Ada yang mau balik lagi ke SMK? Angkat tangan. Yang lulusan SMP. 1, 2. Wah, banyak, alhamdulillah. Jangan balik lagi. Ya. Karena bangga sama sekolah KTA, balik lagi kita bantu besarkan sekolah KTA. Ini ada nih, ini dulu saya ajar ini. Dulu saya sempat jadi guru mengajar bahasa Inggris sama matematika. Itu ada murid saya sekarang. Lembaga pendidikan yang sukses adalah lembaga pendidikan yang staf pengajarnya adalah dulu yang menjadi muridnya. Ya, jadi alumninya kemudian mengajar, gitu kan. Kalau ada muridnya yang ngajar sekarang jadi guru, artinya guru-guru di sini sukses mengajar sehingga muridnya, alumninya bisa menjadi guru. Gitu. Jadi yang SMP balik lagi ke SMK, jangan ke sekolah lain. Pokoknya yang paling bagus SMK. KTA saya dijamin, pokoknya dijamin. Ya, karena masih ada wajib belajar 3 tahun lagi ya. Belum selesai, masih ada SMK, Yang kedua, untuk siswa-siswi di SMK kelas 12. Kalau kelas 12 masih saya kenal, karena dulu masih saya ajarin. Kalau yang SMP, makanya saya udah gak kenal sama yang SMP. Mungkin dulu nggak sempat ngajar sama saya. Yang SMK diucapkan dari kepala-kepala di yayasan, selamat atas kelulusannya, selamat menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Karena lulus dari SMK pasti mandiri ya, belajar mandiri, terjun ke dunia kerja. Kalau perempuan ada yang sudah dilamar, ya jangan ditolak. Barangkali calonnya orang baik-baik ya. Yang laki-lakinya yang kelas 12 terjun ke dunia kerja, nyari uang sendiri, hidup berdasarkan keringat sendiri. Justru harus dibalik. Yang tadinya hidup dari uang orang tua, sekarang bantu ekonomi orang tua.
Dan kami berharap kalau ada kesempatan untuk kuliah, barangkali nanti disalurkan oleh Pak Aziz, Pak Jun ya, ada jalannya lanjut ke kuliah. Karena lulus SMK pun sebetulnya masih ada belajar lagi, belajar di dunia perkuliahan. S1 sarjana strata 1 itu 4 tahun, masih belajar lagi 4 tahun. Kalau melanjut strata 2 magister itu masih 2 tahun, sampai S3 jadi doktor, jadi profesor, jadi dosen itu kurang lebih masih 3 sampai 4 tahun. Jadi belajar itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, belajarlah dari mulai lahir sampai kuliah, nggak ada selesainya belajar, gitu ya. Kalau ada kesempatan belajar, belajar lagi, ambil kuliah kayak guru-guru di Pak Wahyu kemarin baru wisuda. Pak Lukman lagi proses ya, Pak Lukman. Habis ya sudah selesai, Pak Aziz, Pak Indi itu sudah kuliah, ya. Kalau ada kesempatan kuliah, mangga kuliah. Oke, karena peluang untuk mencari rezeki setelah kuliah lebih besar. Silakan yang mau kerja, mangga. Yang barangkali yang lulus SMK, ada yang langsung kerja, mangga. Yang mau bangun usaha jadi juragan, mangga. Pesan kami adalah yang penting semua ikhtiar, usahanya, kerjanya itu selalu dalam keadaan yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Jauh-jauhlah dari harta-harta yang haram. Barangkali mencuri, korupsi ya. Nah, itu yang haram itu. Semoga main slot juga sama. Main judi itu haram 100%. Ya, makanya ikhtiarnya, usahanya, kerjanya harus sesuai dengan yang diajarkan oleh Ustaz Hendra, yaitu selalu dalam keadaan yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Lalu kalau punya waktu, kalau punya rezeki, mainlah ke yayasan, main ke sekolah, tengok Pak Jun, Pak Aziz, tengok gitu, main ke sekolah. Karena kalian adalah alumni dari sekolah tersebut. Kalau main itu ada rasa bangga. Barangkali ke kantor, ke TU bawa duren, terakhir dewan guru, terakhir duren, makan-makan ngeliwet gitu ya. Jadi jangan sungkan untuk balik lagi ke sekolah.